Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianingsi dengan NIM 1914200985 dari Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 2019. Di sini tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Oke, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya fotosintesis ini dalam prosesnya itu terjadi dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini dikenal dengan reaksi atau siklus Kelvin. Oke. Di sini saya hanya akan membahas materi mengenai reaksi terang. Nah, langsung saja sebelum kita masuk pada pemaparan materi mengenai reaksi terang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fotosintesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis ini merupakan pembentukan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Nah, klorofil itu sendiri merupakan pigmen pada tumbuhan hijau yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari, lalu ia akan dikonversi menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian reaksi terang. Jadi, reaksi terang itu merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplast. Nah, reaksi terang ini merupakan reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Reaksi terang ini sangat bergantung pada sinar matahari dan reaksinya juga ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kemudian oksigen juga yang akan dilepaskan ke udara. Nah, reaksi terang ini berlangsung terlebih dahulu, kemudian reaksi gelap, di mana hasil reaksi terang ini akan digunakan sebagai energi pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, reaksi terang ini ia terjadi di grana atau granum. Nah, grana ini merupakan suatu tumpukan tilakoid. Dalam reaksi terang ini akan menjadi konversi cahaya menjadi energi cahaya dan menghasilkan oksigen atau O2. Oke, kita lanjut pada mekanisme reaksi terang. Nah, proses berlangsungnya fotosintesis ini ia melibatkan beberapa spektrum warna. Nah, di mana spektrum warna yang efektif dalam pigmen fotosintesis itu adalah spektrum cahaya merah dan biru. Nah, di sini pigmen pada fotosintesis itu ia dibagi menjadi dua bagian, di mana klorofil A dan klorofil B. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya kedua klorofil ini itu mampu membuat suatu kelompok yang disebut dengan fotosistem. Nah, fotosistem ini lagi ia dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2. Oke, fotosistem 1. Pada fotosistem 1 ini, ia akan memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1, di mana panjang gelombang cahaya yang hanya mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Itulah mengapa fotosistem 1 ini biasa disebut dengan P700. Oke, pada fotosistem 2. Nah, pada fotosistem 2 ini ia juga akan memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2, di mana panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 2 ini adalah 680 nanometer. Nah, itulah mengapa fotosistem 2 ini disebut dengan P680.
Oke, sekarang kita masuk pada tahapan reaksi terang. Nah, pada tahapan reaksi terang ini ia melalui 3 tahapan dalam reaksi terang itu sendiri, di mana ada aktivitasi klorofil, ada fotolisis air, dan sistem transport elektron siklit dan non siklit. Oke, kita masuk pada aktivitas klorofil air. Nah, aktivitas klorofil ini ia diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Nah, hal ini itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil itu sendiri. Kemudian akan mengakibatkan klorofil itu sendiri tidak stabil. Yang kedua itu fotolisis air. Nah, fotolisis air ini merupakan suatu proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Nah, pemecahannya ini akan menghasilkan terbentuknya ion H+ elektron serta O2 atau oksigen. Nah, untuk oksigen itu sendiri selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Yang ketiga itu ada sistem transport elektron siklit dan non siklit. Nah, langsung saja pada transport elektron siklit. Nah, transport elektron siklit ini ia diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan akan kembali lagi ke P700. Di proses ini hanya melibatkan fotosistem satu saja. Transport elektron siklit ini akan menghasilkan ATP. Adapun proses yang terjadi dalam transport elektron siklit ini itu diawali dengan fotosistem 1 yang akan menerima cahaya, sehingga elektron di dalamnya itu akan mengalami eksitasi, atau proses ini itu dikenal dengan aktivitas klorofil. Nah, elektron dari P700 ini akan ditransfer ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Nah, proses ini itu ia dikenal sebagai transport elektron. Kemudian elektron dari akseptor ia akan masuk ke dalam kompleks sitokrom. Nah, setelah masuk ke kompleks sitokrom ini, ia akan mengakibatkan peningkatan energi sehingga ia mampu mengubah ADP menjadi ATP. Oke, kita masuk pada transport elektron non siklik. Nah, pada transport non siklik ini fotosistem yang terlibat itu ada 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana elektron dari P680 ini akan diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Nah, namun elektron ini tidak akan kembali, sehingga prosesnya ini dikenal sebagai non siklik. Transport elektron non siklit ini ia akan menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Adapun proses yang terjadi pada transport elektron non siklit itu ia diawali dengan pertama fotosistem 2 ini akan menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya ini akan mengalami eksitasi. Proses ini itu dikenal dengan aktivitas klorofil. Kemudian elektron dari fotosistem 2 ini mampu memecah molekul air sehingga dihasilkan ion H+ O2 serta elektron, dan proses ini tuh dikenal dengan fotolisis air. Kemudian elektron dari P680 ini akan ditransfer ke P700 melalui beberapa akseptor. Nah, elektron ini akan masuk ke kompleks sitokrom sehingga terbentuklah ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron ini akan diterima oleh NADP dan NADP, di mana NADP ini akan mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air dan akan berubah menjadi NADPH. Nah, bisa kita lihat pada gambar bagang proses reaksi terang di mana ia dimulai dari fotosistem 1 ini akan menangkap foton dan akan mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi.
kemudian terbentuk ion H+ elektron dan O2, kemudian O2 ini akan dilepaskan ke udara. Nah, elektron dari hasil pemecahan molekul air ini akan masuk pada fotosistem 2, kemudian diterima oleh aseptor elektron. Kemudian elektron ini akan diangkut kompleks siklokrom sehingga terjadi peningkatan energi tersebut. Energi tersebut akan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ADP. Kemudian siklokrom ini akan menuju fotosistem 1 lalu menuju ke elektron berikutnya. Nah, elektron ini akan diterima oleh senyawa ANDP. Kemudian akan mengakibatkan terekatnya ion H+, ion H+. Nah, pengangkutan elektron ini disebut dengan pengangkutan non-siklik. Nah, elektron ini akan menuju kompleks sitokrom lalu akan kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, proses ini hanya berlaku jika kebutuhan ATP-nya itu tidak mencukupi. Jadi hasil akhir dari reaksi terang ini yaitu NADPH, ATP, serta O2 atau oksigen. Itulah penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.